Halo semuanya, balik lagi di podcast Antep Estira. Suara kita, cerita kita. Nah, kalian kabarnya gimana nih? Semoga kalian dalam keadaan sehat terus ya. Amin. Nah, di sini sebelum kita mulai nih, kita melihat wajah-wajah baru New nih. face. Baby face aku mah. Nah, Baby face. kita jadi perkenalan dulu guys. Boleh. Mulai dari Citra. Halo semuanya, aku Citra dari SMP Negeri 3 Rancaikek. Halo semuanya, aku Yumna dari SMPN 3 Rancaikek juga. Halo semuanya, nama aku Mesya dari SMP 3 Rancaikek. Nah, kalian dalam sebulan terakhir ini tuh ngapain aja sih? Boleh dong Yumna jawab. Aku dulu. Iya. Kalau aku tuh lagi suka banget nyobain make up. Jadi kalau aku udah nyobain make up tuh langsung aku postingan di Iya, IG. aku sering lihat. Ya, apa tuh yang lagi tren itu bukan si Yum Oh iya, yang kamu baru Spiderman. buat itu loh. Oh iya, Spiderman Spiderman. itu loh. Kalau Citra, kamu Kalau aku lagi ikutan kegiatan biasa di sekolah aja, sekalian ikutan organisasi buat nyari experience baru juga. Nah, lewat media sosial juga dong. pasti. Tipe ya. Ya, Oke lah, gak apa-apa ya guys ya. Nah, aku sekarang minta kalian jujur. Boleh apa tuh? Jujur. Ya. Jujur banget. Iya, Jujur-jujurnya. Iya. Kalian pernah gak sih kan sekarang pasti pada main medsos dong. Kan apalagi kamu sering posting-posting kan. Nah, pernah gak sih kalian tuh baru upload nih ya, terus beberapa menit kemudian kalian langsung buka lagi terus cek like-nya siapa yang udah nonton. Pernah gak sih? Yum, kita mah pasti udah ketebak banget gak sih jawabannya sama banget, pasti kasih tahu yuk. Kasih Satu, tahu. 2, 3 pernah. Aku sebenarnya udah tahu sih jawaban kalian. Jangan mau ngetes aja kalian mau jujur apa enggak gitu. Ya, kamu juga sendiri gak sih? Kamu juga kayak gitu gak sih? aku juga pernah. Pasti karena semua orang pasti pernah. Apalagi cewek-cewek Iya, ya. pernah banget sih. Oh ya, tapi kita hari ini adalah Validasi di media sosial. Nah, aku mau nanya nih, sebenarnya kenapa sih kita tuh bisa segitunya gitu sama media sosial tuh kenapa? Menurut aku itu terjadi pas kita tuh butuh banget pengakuan dari orang lain. Contohnya kayak kita habis upload bunga, terus kita langsung kayak ngeliat, kita mikirnya kayak pasti orang-orang banyak muji ini tuh bagus, wangi, cantik gitu. Tapi ternyata kalau misal gak sesuai sama ekspektasi kita, jadi kurang gitu gak sih? Jadi kepikiran terus apa yang kurang dari bunga itu. Benar. Jadi kayak istilah tuh kita kayak kalau misalnya ada yang like banyak nih kita langsung kepedean gitu kan sih, kayak oh ya berarti ini mah muji kita gitu kan. Tapi giliran nggak ada yang nge-like gitu langsung kayak Ngerasa down. iya nggak sadar Aku salah apa ya? nggak barengan sih kamu ikutin aku. Oh iya, kalau gitu lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Boleh. Nah, misalnya udah kayak gitu tuh, kita kan kadang-kadang dapat like banyak, dapat like-nya dikit. Tapi kalau misalnya kita dapat banyak like tuh kita seneng, wajar gak sih? Itu tuh beneran wajar banget. Kenapa bisa wajar banget? Karena apalagi manusia itu kan emang butuh banget ya validasi. Bener banget. Ya kayak validasi untuk kayak Yum, kamu keren banget sih udah nyobain kayak gini, kayak gitu loh. Jadi itu tuh namanya validasi guys, kayak dukungan lagi, Support ya. support. Nah, Asal gak berlebihan gak apa-apa lah ya. iya, tapi di sini karena topiknya adalah validasi berlebihan, jadi bagaimana ya untuk mendapatkannya? Gitu. Kalau menurut kamu gimana sih? Kalau menurut aku itu tuh wajar banget buat kita, apalagi kita tuh butuh banget perhatian orang gitu.
pasti butuh pengakuan juga kan dari orang lain, pasti itu butuh banget. Jadi wajar. Karena biar bisa percaya diri dari situ kan. Gitu. Oh ya, berarti kebiasaan kita nih yang sering buka HP terus upload, abis itu tutup HP, buka lagi, cek lagi, terus dikurangin berarti ya. Iya. Bener banget. Berarti kalau udah kayak gitu solusinya apa sih? Aku ada beberapa solusi yang mungkin bisa kalian lakuin di rumah. Yang pertama, batasin kalian bermain media sosial juga di rumah. Kayak aktifin fitur batas ya, batas media sosial gitu. Terus nyari hal-hal kecil, misalnya kayak masak, nyari experience baru juga. Hobi kalian lah ya, buat kalian perhatian gitu. Hobi baca. Hah? Hobi baca. Hobi baca. Sama baca gitar. Hobi gitar. Ya kayak gitu lah ya. Iya, benar. Berarti kita harus jangan terus-terusan kayak gitu lah ya, harus dikurangin gitu. Harus dikurangi. Terus kalau misalnya kita udah terlanjur bergantung gitu sama media sosial, kita harus kayak gimana sih? Nah, sebelum pertanyaan itu, kita mau jawab lagi nih solusinya. Ternyata solusinya bukan cuma itu doang, ternyata Citra. Iya, apalagi tuh? Ini tuh bener-bener cocok lah buat kita para kaum kita, lihat mukanya kayak gini. Apa ya? Apa? Itu money. Aku. Pokoknya ya kita semua manis, tetapi bukan itu. Apa tuh, Yumna? Catat ya guys, catat. Ambil buku kalian. Nah, sini aku bakal ngasih tahu singkatan manis itu apa, sama Citra bakal dibantu sama Citra. Sama aku juga. Boleh, Mesya. Nah, jadi yang pertama itu mengenali diri kita sendiri dulu. Betul tuh kata Citra. Yang tadinya katanya cari experience baru ya. Ya kayak baca buku, main gitar, ya pokoknya yang kalian sukai. Nah, tetapi aku juga wajarin kalian banget guys. Soalnya kalau udah kehilangan diri tuh kayak susah kan buat mengenali diri kita sendiri lagi. Kayak jati diri hilang, mau nyoba mengenali diri kita sendiri lagi susah kan. Nah, kalian kalau emang udah bener-bener aku ini kehilangan jati diri nih, terus langsung dapat diri kita sendiri, kayak keren banget sih, kalian harus diapresiasi gitu. Ya kan, tepuk tangan dulu guys. Terus yang kedua kita ada apresiasi. Apresiasi itu buat reward kecil-kecilan juga buat kita, kayak self reward lagi. Misalnya kita habis ngakuin hal yang emang memberatkan kita harus kasih kita reward kecil-kecilan buat jadi supporter dukungan kita. Misalnya kayak makanan favorit, terus kegiatan-kegiatan favorit kita gitu. Itu bagus banget buat nge-reward jadi kita kecil-kecilan. Iya. Benar. Kalian tuh bener-bener ini ya, dari sampaian kita bertiga ini. Kalian tuh bener-bener keren aja. Nggak keren banget. Nggak keren aja maksudnya. Kalian tuh keren banget kalau udah ngerasain kayak gitu. Pokoknya gitu. Gitu. Udah apa sih? MAN. Nah, kalau untuk N itu adalah enggak membandingkan diri sendiri. Nah, jadi contohnya kayak gini nih. Ini bukan cerita aku atau cerita Citra ya. Pokoknya mungkin ada orang lain yang ngerasain, tetapi bukan kita gitu. Aku nggak tahu itu siapa, tapi semoga mereka ngeliat podcast kita hari ini. Nah, jadi contohnya nih, aku tuh suka banget makanan. Aku tuh suka banget ya ngepost makanan kayak bintang 5. Bintang 5 kayak sushi. Itu mah udah pasti. Apa sih bahasa zaman sekarang tuh, orang have. Orang have. Kayak apa ya? Sushi, steak, ramen. Apa? Jangan deh. Goput. Ternyata Citra tuh suka juga post-post makanan, tetapi dia kebalikannya dia mah sukanya post makanan yang pinggir di jalan. jalanan, ya kayak sebelah prasmanan, apa lagi ya? Angkringan. Angkringan, nasi kucing, nasi goreng, nasi kuning, ya kayak gitu. Nah, itu tuh kalian tuh
mungkin si Citra itu ngerasa kayak ih si Yumna hidupnya enak, makan sushi wae, makan ramen wae dan sebagainya. Tetapi kan kita juga nggak tahu tuh si Yumna itu ngerasain apa gitu loh. Bisa aja dia tuh emang suka banget ya makan yang kayak si Citra itu, kayak makanan jalanan kayak gitu. Tetapi dia tuh kayak insecure buat ngasih tahu kalau dia tuh suka makan yang kayak gitu. Jadi dia tuh ngerasa si Yumna itu ngerasa kayak Iri gitu si Citra ya. enak banget coy hidupnya, dia tuh bisa ngebebasin ekspresi dia ketika lagi makan. Tetapi kan si Yumna itu nggak tahu kalau si Citra itu insecure sama dia. Terus si Citra juga nggak tahu kalau si Yumna itu insecure sama dia. Jadi kayak gitu. Kayak Padahal kita yang tuh kita ngeliat lihat, ya isu yang kita lihat tuh cuman di media sosialnya doang ya. Misalnya kayak contohnya apalagi ya, misalnya si Yumna ngepost lagi jalan-jalan nih misalnya, terus kayak si Citra tuh kayak iri gitu, kayak ih kan kapannya gitu ya aku bisa bisa jalan-jalan gitu kayak Yumna. Padahal kita nggak tahu kan si Yumna tuh pas selagi jalan-jalan tuh dia kayak karena apa gitu kan, kita nggak tahu ada masalah atau karena apa kadang gitu kan. yang kita lihat di media sosial itu cuma sebagian dari karakter kita di real life kan. Kan masa gak mungkin juga kan ngasih tahu, aduh aku jatuh guys. Nggak mungkin Ada sih yang kayak gitu lah ya, tapi kayak second akun gak sih? Iya, dia Iya. suka. dan itu menurut aku sih enggak juga sih, gak kayak enggak banget ya sih. Enggak semua banget gitu, pasti kita Karena juga semua ada yang hal harus sembunyiin. dikasih tahu gitu loh. Enggak sih, karena kayak Enggak semua hal lo harus pasti tahu. kebanyakan orang tuh kayak tuh kalau ngepost video tuh yang kita lagi seneng-seneng aja kan. Iya, yang lagi kayak bahagianya. Nah, terus tadi TN, terus I Apa kak? Ikuti nilai yang kalian minati atau percayai gitu. Jadi kayak kita tuh jangan bergantung terus sama orang lain. Misalnya kayak temen kamu nih ikutan beli makan ini, misal makan ini, sedangkan kalian punya uang ini doang, terus kalian pengen beli juga yang sama. Nah itu jangan, karena mungkin menurut kita dia makan enak, pasti aku juga enak. Ternyata waktu kita coba makan nggak enak gitu. Jadi kalau semisal kalian pengen sesuatu, jangan pernah ngikutin orang lain, kayak lakuin sendiri gitu. Action sendiri. Kayak misalnya nih aku ikut seni musik nih, terus aku ngeliat wah Yumna keren banget, dia ikut seni tari, kayak aku pengen juga terus aku tuh kesana tuh bukan cuman mau doang, tapi karena ada Yumnanya nih. Terus abis itu tapi aku gak berniat atau nggak nguasain si tari itu, jadinya alhasil keluar, terus ujung-ujungnya sia-sia gitu gak sih? Itu menurut aku nggak banget ya, soalnya kayak harusnya kita tuh kalau mau apa-apa cari yang sesuai minat kita gitu, apa yang kita benar-benar mau harus gitu. nilai minat kita gitu. Dari niat diri sendiri. Hati aku pengennya ini, teman aku pengen ini. Aku pengen ke kiri tapi teman aku mau ke kanan. Pecah bah. Nah, Terus abis itu apa udah nih? itu apa sih ya? Aku sedisikin dulu ya. Kita harus bareng-bareng ya. Oke, kata terakhir kali ya. Stop ya, stop. Emang? Stop apa? Nanti aja, kamu stop aja. Ya udah. Oke. 1, 2, 3. Stop mencari pertujuan terus menerus. Ya karena tadi aku gak dikasih tahu, itu aja cuma kasih tahu stop doang jadi ya. Nah, betul tuh Meisya tadi yang kamu bilang yang katanya aku tuh masuk seni tari gara-gara ada Yumnanya. Ternyata waktu lama-kelamaan kan sia-sia tuh ya. Nah, dengan tadi kan itu tuh tentang stop mencari persetujuan terus-menerus. Ya. Nah, misalnya nih kata Meisya yang tadi stop mencari persetujuan terus-menerus, yaitu aku nih, Meisya tuh mau masuk gara-gara ada aku di seni tari. Ternyata kamu mau kemana? Mau ke seni musik. Oh, seni musik dan seni tari emang beda ya guys ya. Aku seni tari di sini, seni musik di sini. Ternyata Meisya itu pengennya ke seni tari karena ada akunya, tetapi dia tuh pengen ke seni musik ya kan? Minat bakatnya. Minat bakatnya. Nah guys, kalau kalian kayak gitu, tolong ya kurangin, karena kalian tuh nggak harus mencari pertujuan terus menerus. Itu kayak ngerugiin diri sendiri lagi nggak sih? Bener banget. Karena nggak sesuai Ini, minat kita.
ujung-ujungnya juga kita sendiri gak sih yang capek. Contohnya lagi nih ya, ini bukan cerita aku, tetapi ya mungkin ada lah ya cerita orang-orang dari mana gitu lah ya. Kita ya semoga dia menonton lah ya. Pokoknya misalnya nih kan aku tuh suka banget ya make up, jadi ya aku tuh suka nih kayak nyobain baby yang apa sih Yang retak itu bukan Odol gitu ya. yang ini make up dan enggak. Iya, tahu. Nah, terus aku tuh minta pendapat teman aku. Siapa ya namanya? Kita sebut Edo aja lah ya. Edo, hai Edo. Halo Edo. Buat Edo dia Si Edo tuh jawabnya kayak gini ternyata. Udah Yum hapus aja, jelek kata gitu. Dia tuh bilangnya kayak gitu. Padahal kan aku ekspektasinya dia tuh jawab kayak gini. Iya Yum bagus, post aja sesuai kemauan kamu gitu loh. Tapi dia malah jawabnya kayak gitu. Berarti itu aja sama aja kalian tuh mencari persetujuan terus menerus gitu loh. Benar. Jadi ujung-ujungnya tuh kita jadi minder gak sih? Iya. Udah berharap lebih gitu tapi gak sesuai ekspektasi, akhirnya kita insecure, terus kayak Insecure banget. padahal belum tentu gak sih apa yang dikata si Edo ini sama kayak kata-kata orang lain gitu gak sih? Kayak udahlah gak jadi post bad mood aku Iya. dibilangin Edo kayak gitu. Edo ngambek Edo ini ngambek nih. Ya pokoknya mungkin ada yang kayak gitu ya. Nah kalian kalau merasa kayak gitu, kalian boleh kok sebenarnya ya mencari persetujuan. Tetapi jangan cuma ke si Edo aja. Iya. Bisa juga ke si Siti, bisa aja ke si Udin. Ya kayak gitu. Tau gak sih itu kayak tema gitu gak sih? Pokoknya di bahasa iya. Kalian pokoknya kalian harus lakuin sesuai apa yang kalian mau ya, jangan nyari persetujuan orang tua terus. Pokoknya Action sendiri. ekspresikan diri kalian. selagi kalian pede mah nggak apa-apa ya guys, kan bebas berekspresi, beritulah pokoknya. Iya. Bersinar sendiri gitu. Ya. Nah berarti dari manis ini tuh kita belajar ya, kalau misalnya itu kebiasaan yang selalu kita lakuin tuh harus dikurangin gak sih? Nah di sini kira-kira apa nih yang kita, kan dari tadi kita bahas hal negatifnya mulu nih ya tentang si media sosial ini tuh, kira-kira ada gak sih Hal positif. hal positifnya? Ada. Aku nih ya, hal positif yang aku dapetin di media sosial itu, apalagi kan sekarang tuh aku belajarnya juga kalau emang kurang paham tuh suka nyari di Google tuh, apalagi di YouTube. Soalnya di YouTube juga suka ada tutorial mengerjakan halaman AI ini. ya, sih, paling banyak. Ada. Aku sih lebih suka ke YouTube soalnya dia langsung jelasin. Bener-bener. Jadi kita tuh bukan cuman tahu jawabannya gitu, tapi kita juga bisa ngerti gitu ya, karena sambil diperagain gitu kan. Iya, terus ternyata bukan tentang belajar juga, ternyata kita juga bisa gitu dari situ belajar masak gitu, bukan belajar sih ini mah baca buku kayak apa itu buat Pengetahuan lah ya, kayak komik gitu. Komik, Wattpad, Webtoon. Kalau menurut aku di media sosial itu sebenarnya banyak banget hal-hal positifnya, asal kita tuh tahu aja apa yang kita ikutin. Jadi misalnya kalau saran aku, kita tuh harus nyari akun-akun yang memberikan dampak positif kepada kita. Jadi kita tuh bisa ngerti gitu, dapat penjelasan dari sana. Misalnya aku gak bisa masak nih, kita nyari-nyari di media sosial itu butuh banget, karena media sosial sekarang kan kamu katanya lagi hobi nyari inspirasi kan, katanya di media sosial gitu kan. Nah itu juga salah satunya. Jadi biar kita tuh bisa tahu, oh berarti kita tuh misal kalau mau masuk ini, di sini tuh ada ini doang, ada ini, dan ternyata itu masuk banget ke aku gitu. Itu bagus banget ke akunya. Jadi ya udah aku ikutin. Itu bener-bener ngaruh banget, karena media sosial sekarang tuh jadi sebagian dari diri kita kan. Masih bangun-bangun tidur aja mana HP aku gitu. Pasti bangun tidur tuh yang dicari tuh apa? HP. Pasti ya. Ngecek postingnya. Ngecek notifikasi juga ya. Iya. Kita lanjut. Berarti Ayo. Cara menguranginya. apa ya kak?
Boleh deh, cara menguranginya gimana sih? Oke, cara menguranginya adalah ketika kita udah merasa validasi itu bergantung kepada diri kita sendiri. Cepet-cepet guys, kasih tahu ke orang terdekat kalian atau yang kalian percayai lah guys. Soalnya itu bisa buat mental hancur ya kan, karena terlalu berdampak validasi berlebihan itu. Kita terlalu butuh perhatian. Iya, jadi kita tuh harus minta tolong ke orang yang terpercaya untuk memberi dukungan untuk kita berubah menjadi diri kita sendiri. Terus kalau kalian ngerasa kayak gitu, apa sih validasi berlebihan itu mengancam diri kita sendiri? Delete akun. Bukan delete, apa sih namanya? Deaktif akun. Iya, deaktif akun. Oh iya sih, kayak yang sekarang itu loh, yang di TikTok kan lagi ada ya kayak peregangan sebentar gitu, atau enggak minum air sedikit sejenak gitu kan. Biasanya di TikTok tuh lagi scroll TikTok tiba-tiba ada istirahat sejenak gitu kan. Iya benar banget. Berarti soalnya bisa jadi hal positif ya. Contohnya nih ya, aku tuh kan lagi buka TikTok tuh, lagi lihat dengar suara lagu-lagu yang sedih kan. Aku tuh kayak langsung ngehayal kayak bagaimana ya nanti aku kehidupannya, masa depan aku kayak gimana. Terus tuh tiba-tiba ada suara siapa sih yang batas diri tuh? Iya, ada lagunya kan, itu khas banget sih. Terus aku yang waktu lagi nangis terus naik lagi ke atas. Si air matanya nanjak lagi ya, naik lagi. Nah, kayaknya udah di penghujung video gak sih? Tapi sebelum kita end podcast kita, aku ada mau kasih kata-kata dulu nih. Apa tuh kata-katanya Mei? Kata-kata hari ini. Jangan biarin angka di layar kalian jadi nilai harga diri kalian di dunia nyata. Karena like bisa naik dan turun. Followers bisa bertambah dan berkurang. Jadi gunain media sosial dengan bijak ya. Jangan jadikan media sosial sebagai sumber tekanan. Dan media sosial itu tempat berbagi, bukannya tempat jadi nilai harga diri kalian. Iya, media sosial juga menjadikan tempat berkomunikasi untuk kalian juga. Jangan jadikan tempat untuk memberikan dampak dan komentar-komentar negatif. Bener banget. Iya. Nah, sampai di sini aja gak sih? Iya. Semoga apa yang keluar dari mulut kita ini bisa bermanfaat bagi buat kalian yang lagi bagi nonton. Bagi kalian juga yang lagi nonton. Amin. Dan segini aja podcast dari kita. Jangan lupa kalian nonton episode selanjutnya ya. Aku Citra. Aku Yuna. Aku Mesya. Izin pamit undur diri. Dadah.